Oke, selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat-sehat semua? Sehat. Sudah makan di rumah tadi? Sudah. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Baik ya, jadi anak-anak ya. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Pernah dengar kesepakatan kelas? Pernah dengar? Nah, atau keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas ini anak-anak ya. Contohnya seperti anak-anak ya. Ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolah ya, pasti kalian sudah yakin akan berangkat dari rumah ke sekolah ya, sehingga kalian sudah mempersiapkan semua perlengkapannya. Mulai dari buku, mandi pagi ya. Karena kalian yakin kalau hari ini kalian akan berangkat ke sekolah. Nah, begitupun keyakinan kelas yang kita akan buat ya. Keyakinan kelas yang kita akan buat ini adalah bukan aturan yang memaksa kalian, tetapi ini yang merupakan kesepakatan yang nanti ini akan dilakukan supaya kalian merasa bahagia. Karena kesepakatan ini yang dibentuk sesuai dengan apa yang kalian inginkan di kelas ini. Ya, mulai dari harapan-harapan yang kalian inginkan, ya, apa yang kalian tidak inginkan. Hari ini kita sepakati dulu ya. Bisa ya? Bisa. Baik, untuk itu mungkin saya berikan kepada Tulis untuk menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana kita akan membuat kesepakatan. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi begini anak-anak, kita akan menjalani 3 tahapan dalam membuat kesepakatan kelas. Ya, yang pertama adalah kita akan mencari tahu harapan kalian untuk kelas ini. Nah, silakan mulai memikirkan kalian mau kelas ini menjadi seperti apa, gitu ya. Baik itu tentang kondisi fisiknya maupun hubungan kalian sesama teman. Itu namanya harapan, gitu ya. Setelah itu kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah kalian menuliskan perilaku yang boleh dilakukan dan perilaku yang tidak boleh dilakukan di kelas ini. Nah, paham ya? Nah, itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah kita membuat kesimpulan berupa kesepakatan. Ya, kita membuat kesimpulan dari harapan dan perilaku yang sudah kalian tuliskan di depan. Gitu. Oke, untuk harapan-harapan ini pada tahap pertama akan dipandu oleh Ibu Niken. Nanti Ibu Niken akan memandu kalian untuk menuliskan harapan kalian terhadap kondisi kelas ini. Kelas berapa ini? 7. Kelas 7. Ya, kelas 7. Oke, baik. Saya serahkan ke Ibu Niken. Oke, baik. Nah, untuk harapan-harapan yang kalian inginkan, nah, yang pertama, nah, kira-kira apa yang kalian inginkan? Nah, mengenai yang pertama kondisi kelasnya, kalian ingin apa? Tulis di stick note itu. Ayo, boleh dibawa ke sini. Mari kamu. Membacakan harapan tentang kondisi kelas saya ingin kelas ini menjadi bersih, indah dan rapi.
dalam kelas ini bisa belajar dengan nyaman dan tenteram. Oke, sekarang yang kedua, harapan saya tentang hubungan dengan teman. Diwakili oleh Fanya. Nah, yang mana? Silakan banyak. Harapan saya Harapan saya tentang teman. itu lihat di belakang ada tulisan itu. Harapan saya Ya, akan dibacakan. Saya sering membantu dan menolong dan sering menghargai. saling Saling menghargai. membantu, saling menolong. Saya akan mengajarkan harapan saya tentang hubungan dengan teman. Saling membantu dan tidak boleh bully teman. Ya, saling membantu dan tidak boleh berhubungan. Terima kasih untuk Ibu Niken. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Baik, kita akan lanjutkan ke tahap kedua sampai nanti kita dapat kesepakatan untuk kelas kita ya. Nah, setelah kalian menggali harapan di dalam diri kalian untuk kelas ini, sekarang saya ingin kalian menuliskan dua perilaku. Yang satu adalah perilaku yang boleh dilakukan di kelas, dan yang kedua adalah perilaku yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nanti ditempelkan ya. Perilaku yang boleh dilakukan ditempelkan di bagian hijau, dan perilaku yang tidak boleh dilakukan di kelas ditempelkan di karton warna merah. Paham ya? Tidak sampai, yang penting di dalam itu tidak urut tidak apa. Yang orang di bawah. Perkenalkan nama saya Emma Hidayah. Saya akan membacakan perilaku yang boleh dilakukan. Jika kita belajar dan tidak mengerti, kita boleh menanyakan di guru. Kita berkata yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan, tidak boleh bolos, menipu guru, merokok, dan maki teman. Oke. Ya, makanya. Perkenalkan nama saya Esther Tursani. Saya akan membacakan perilaku yang boleh dilakukan. Perilaku yang boleh dilakukan adalah menolong, menghargai, dan menghormati sesama. Dan perilaku yang tidak boleh dilakukan adalah tidak membuli teman yang mempunyai kekurangan dan selalu bolos. Iya, kita berkata. Ya, baik anak-anak ya. Jadi kita sekarang masuk pada sesi kita membuat keyakinan kelas ya. Kalian sudah memetakan harapan kalian apa yang boleh dilakukan di kelas ini, dan apa yang tidak boleh dilakukan ya. Kalian sudah buat itu, dan sekarang kita akan buat satu kalimat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama dan menjadi keyakinan kita di dalam kelas ini ya. Oke, yang pertama keyakinan kelas kita, keyakinan kelas di SMP Negeri 2 Rote Tengah, kelas 7 ya. Yang pertama adalah bersama-sama menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Oke, kita sepakati bungkus ya. Yang kedua, saling menghargai dan mengasihi teman. Sepakat? Oke. Yang ketiga, menghindari perilaku bully. Oke. Yang keempat, keluar bermain pada saat jam istirahat. Yang kelima, belajar dengan aktif dan menyenangkan.
menyenangkan? Agak besar sedikit. Ya, sudah. Oke, nanti ke sana. Agak besar sedikit ya. Sabar, baik. Tulisannya apa? Sehingga saya dapat memahami. Ya.